Oke, halo. Welcome back to my channel. Minggu ini kita akan membahas terkait software. What the meaning of software gitu ya. Software itu merupakan perangkat lunak yang ada pada komputer ataupun gadget gitu. Next, ternyata di software itu memiliki beberapa komponen atau perangkat yang mendukung berjalannya si software ini. Yang pengertian pertama, ada sistem operasi atau SO. Pengertiannya sendiri merupakan sistem yang memiliki fungsi sebagai penghubung banyak perangkat supaya nantinya dapat digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya misal pada perangkat komputer yang terhubung dengan printer, kamera, scanner, dan lain sebagainya. Next, di sistem operasi. Di sistem operasi ini terdapat beberapa jenis gitu ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa gitu. Yang pertama ada Unix. Oke, Unix sendiri merupakan sistem informasi yang memiliki nama lain yaitu Multich atau Multiplexed Information and Computing Service. Unix ini sering disebut demikian karena sistem operasinya yang mendukung multi-user atau banyak pengguna. Selain itu, Unix juga berperan sebagai sistem operasi komputer yang berfungsi sebagai media komunikasi. Terus yang kedua itu ada Linux. Linux sendiri merupakan pengembangan dari Unix gitu ya, yang berfungsi sebagai kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Lalu selanjutnya ada Macintosh atau Mac OS gitu ya. Mac OS. Sebuah sistem operasi khusus yang dikeluarkan oleh Apple Computer. Terus kelebihannya itu membuat orang-orang tertarik pada Mac OS ini. Misalnya pada sistem operasi yang berbasis grafis yang tentu saja user friendly. Selain itu, Mac OS ini tergolong stabil dan dapat melakukan tugas multitasking. Ditambah lagi sistem operasi jaringan ini kebal terhadap malware. Lalu selanjutnya ada Windows. Windows sendiri merupakan sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan saat ini. Keunggulan yang ditawarkan oleh Windows yaitu pengoperasiannya yang sangat mudah. Hal tersebut dikarenakan sistem jaringan Windows adalah sistem operasi jaringan berbasis grafis atau GUI gitu ya. Nah, ternyata si Windows ini merupakan perkembangan dari MS-DOS yang dulu sempat viral gitu ya. Lalu selanjutnya ada ini di handphone, itu tadi kan yang disebutkan di gadget gitu ya. Selanjutnya ada di gadget atau handphone. Yang pertama itu ada Android. Android masih umum ya di kita gitu. Kebanyakan kan pakai Android gitu kan. Nah, si Android ini ternyata dikenalkan pertama kali pada tahun 2008. Awalnya si Android ini bernama Astro. Setelah dikembangkan oleh Google, Android kemudian mendapatkan penamaan sesuai abjad dan nama-nama yang berhubungan dengan makanan seperti donut, ice cream, sandwich, hingga pie. Nah, si makanan-makanan ini merupakan kayak jenis-jenis Android-nya gitu. Android sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Andy Rubin. Terus selanjutnya ada iOS. iOS sendiri sudah diperkenalkan sejak 2007 ya, merupakan sistem operasi yang tertutup, dikembangkan oleh Apple dan hanya seperti eksklusif gitu, seperti yang punya itu hanya orang-orang yang taraf menengah atas gitu, iOS ini. Lalu selanjutnya ada Tizen. Tizen ini memang kurang terkenal sih di pasar Indonesia, tapi
Ternyata Tizen berhasil menyumbang angka 64 juta unit untuk penjualan smartphone seri Z di India. Sistem operasinya dikembangkan sejak tahun 2012. OS ini, sistem software aplikasinya ini merupakan besutan dari Samsung yang dibuatnya menggunakan basis Linux gitu. Lalu selanjutnya ada Kaios. Nah, Kaios ini dimunculkan atau diciptakan karena alasan bahwa semua orang tidak dapat merasakan kemampuan internet yang begitu baik. Kaios ini pertama kali diluncurkan pada 2017. Sistem operasinya berbasis mobile Linux, dikembangkan oleh Kaios Technologies Limited. Dan uniknya ternyata Kaios sendiri disebut sebagai sistem operasi yang dapat membuat future phone atau handphone dengan kemampuan standar berjalan layaknya smartphone gitu. Keren banget gak sih gitu kan? Lalu selanjutnya ada software aplikasi. Software aplikasi sendiri merupakan pemrograman yang terdapat pada komputer atau gadget yang berisi instruksi dan data untuk menjalankan perintah pengguna. Di sini ada Microsoft, Chrome, WhatsApp, Zoom, terus ada lagi Line, terus ada lagi Gmeet gitu ya, Gmail dan lain sebagainya. Terus next ke bahasa pemrograman atau BP. Nah, bahasa pemrograman sendiri merupakan bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer atau gadget. Nah, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu BP sederhana, BP menengah, dan BP tingkat tinggi. Next, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada yang pertama bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, di dalam bahasa pemrograman tingkat rendah ini dibagi lagi gitu ya. Dibagi lagi menjadi 2 bahasa, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Assembly gitu ya. Nah, anyway, untuk pengertiannya sendiri, bahasa tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan jenis bahasa pemrograman yang paling dekat dengan logika komputer gitu. Jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Nah, yang pertama ada bahasa mesin nih, yang contohnya 1010 ini, pokoknya yang berbasis angka itu bahasa mesin. Bahasa mesin sendiri merupakan bahasa asli yang dipahami oleh komputer. Atau bahasa mesin ini bisa juga disebut sebagai kode mesin atau kode objek. Nah, bahasa mesin ini cenderung lebih sulit dipahami oleh manusia. Tapi sisi positifnya, pemrograman dengan bahasa mesin ini mempunyai kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Lalu kedua ada assembly ya. Bahasa assembly gitu, atau bahasa majelis. Ini merupakan bahasa rakitan dari jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Nah, contohnya kayak gini ya, gitu. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, bahasa pemrograman tingkat menengah merupakan jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya biasa juga disebut sebagai pseudo bahasa atau bahasa semu gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tingkat kesulitannya itu tingkat tengah antara rendah dan tinggi gitu ya. Nah, dia biasanya pakai C++ gitu. C atau C++ atau C hashtag gitu ya. Lalu next, tadi tingkat menengah. Next, nomor 3 ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman yang dengan perintah menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi Anda yang baru belajar gitu.
Nah, kebanyakan website itu memakai jenis bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjabaran penjelasan minggu ini terkait software. Thank you. See you.